Iblis berjanggut biru. Bagian 3, Jilid 7. Pangeran Matahari yang sudah siap untuk menelanjangi tubuh Ratih yang berada dalam keadaan tertotok itu, sesaat menghentikan gerakan tangannya dan berpaling pada orang tua yang menggeletak di tanah. "Apa maumu?" tanyanya. Dengar. Demi Tuhan, aku akan berikan peta itu padamu. Aku akan berikan peta itu. Asalkan kau berjanji." "Tidak, bukan berjanji, tapi bersumpah. Asal kau mau bersumpah tidak akan mengganggu muridku." "Pasti kau hendak menipuku," sahut Pangeran Matahari dengan sikap tak acuh. "Aku tidak menipumu, aku akan berikan peta itu." "Bersumpahlah." Pangeran Matahari manggut-manggut beberapa kali. "Baik, serahkan peta itu padaku." "Bersumpah dulu." "Aku bersumpah," ujar Pangeran Matahari. Satu tangan diangkat ke atas, satunya lagi mengusap-usap janggut birunya. "Nah, mana peta itu?" "Di sana." Rana Wulung menunjuk dengan tangan kiri gemetar. Yang ditunjuknya adalah arah pohon besar di samping kanan rumah kayu. "Di sana? Di mana maksudmu?" sentak Pangeran Matahari. Di bawah pohon. 3 langkah ke kanan dari akar yang menonjol. Gali tanah di situ. Kau akan menemukan sebuah kotak besi tipis. Peta itu ada dalam kotak besi. Kalau kau berdusta, kau dan muridmu tidak akan mendapatkan pengampunan, mengancam si janggut biru. Lalu dia melangkah ke tempat yang dikatakan. Dengan golok milik Ratih, dia menggali tanah sejarak 3 langkah dari tonjolan akar. Menggali sedalam 2 jengkal, ujung golok membentur sebuah benda keras. Ketika dikorek, terlihat sebuah kotak besi yang sudah karatan. Kotak ini dililit dengan sehelai kawat yang juga sudah karatan. Dengan cepat, Pangeran Matahari membuka lilitan kawat itu, lalu membuka kotak besi. Di dalam kotak itu, kelihatan sebuah kertas tebal yang berwarna kekuningan, dimakan usia. Dengan hati-hati, Pangeran Matahari membuka lipatan kertas tebal itu. Di situ tergambar sebuah sungai dan gunung, lalu lingkaran bengkok-bengkok mungkin merupakan gambaran dari sebuah telaga, lalu tanda silang di sebelah timur telaga. Pangeran Matahari menyeringai. Peta itu dilipatnya kembali, lalu dia bangkit berdiri dan melangkah mendekati Rana Wulung. Orang tua itu cepat membuka mulut. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau ingini. Sekarang tinggalkan tempat ini. Percuma aku mempunyai jalan hidup segala cerdik, segala congkak, segala akal, dan segala licik, kalau aku pergi begitu saja sementara rezeki besar sudah di depan mata." Paras Rana Wulung yang pucat jadi berubah. "Apa maksudmu? Aku telah kepalang tanggung melihat keindahan tubuh muridmu. Tak baik kalau dibiarkan begitu saja. Karena kau telah berbaik hati menyerahkan peta itu, maka aku memberi sedikit keringanan padamu. Aku tak akan bersenang-senang dengan gadis itu di hadapanmu. Tapi aku akan membawanya ke suatu tempat." "Hahaha, manusia iblis," teriak Rana Wulung. Seperti ada yang memberi kekuatan padanya, tubuhnya yang sejak tadi terkapar tiba-tiba bisa bangkit berdiri. Namun, sebelum mencapai Pangeran Matahari, orang tua ini roboh ke tanah dan tak sanggup lagi bangun. "Ya Tuhan, dosa apa yang telah kuperbuat hingga mengalami nasib seperti ini?" mengeluh Rana Wulung dalam hatinya. "Selamat tinggal, orang tua tolol. Muridmu kubawa." Pangeran Matahari membungkuk siap untuk memanggul tubuh Ratih. Di saat itulah terdengar suara siulan, disusul bentakan menggelegar. "Dicari-cari tidak bertemu, ternyata kau menjual laga di puncak sawah jajar ini." Bersamaan dengan itu, hembusan angin kencang menderu deras, membuat Pangeran Matahari sesaat tergotai-gontai dan hampir saja jatuh duduk kalau tidak lekas memasang kuda-kuda pertahanan dengan merenggangkan kedua kakinya. "Bangsat dari mana yang berani mencampuri urusan orang?" hardik Pangeran Matahari. Sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu sosok tubuh Ratih yang terbaring di tanah lenyap. Ketika berpaling ke kiri, Pangeran Matahari mendapatkan gadis itu kini sudah terbaring di lantai serambi depan rumah kayu. Tegak di sampingnya, seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian putih, bersikap seenaknya sambil menyeringai. "Kau!" seru Pangeran Matahari. Nadanya keras dan marah, tapi dalam hatinya, dia merasa tidak enak kalau tidak mau dikatakan takut. Beberapa kali sebelumnya dia telah bentrokan hebat dengan pemuda yang menyandang gelar pendekar kapak maut naga geni 212 itu. Dan dalam setiap bentrokan, dia selalu berada di pihak yang kurang menguntungkan. "Rupanya kau sudah rindu akan kematian hingga mencariku ke tempat ini." Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. "Kalau pemuda rindukan gadis itu lumrah. Tapi kalau aku rindukan kamu untuk mencari mati." "Hahaha, terbalik perutku." Abis berkata begitu, Wiro berlagak seperti orang mau muntah.
Paras Pangeran Matahari berubah kelam dan membesi. Dan ejekan Wiro Sableng masih belum habis. Sejak kapan kau pakai janggut seperti itu? Pandai juga kau mewarnainya. Apakah kau pakai tahi kerbau atau kotoran kuda untuk mewarnai janggutmu hingga jadi biru seperti itu? Orang yang hendak mampus memang sering bicara ngaco, kata Pangeran Matahari dengan suara bergetar. Dari tempatnya berdiri, dia langsung hantamkan tangan kanan. Sinar merah, kuning, dan hitam berkilat di puncak bukit Sawojajar itu. Udara terang benderang mengerikan karena disertai hembusan hawa panas yang luar biasa. Sebagian atap rumah kayu langsung hangus. Daun-daun dan juga ranting-ranting pepohonan menghitam. Iblis berjanggut biru ini benar-benar sakti luar biasa, membatin Rana Wulung. Seumur hidupnya, baru sekali itu dia melihat pukulan sakti seperti yang dilepaskan Pangeran Matahari. Sementara itu, di atas serambi rumah, kalau saja dia bisa berteriak, pastilah Rati sudah menjerit melihat bahaya yang mengancam pemuda gondrong yang telah 2 kali menyelamatkan dirinya. Tapi gilanya, dia melihat si gondrong malah masih tegak tenang-tenang saja. Hanya dia kemudian menyaksikan tangan kanan Wiro berubah putih berkilau seperti perak sampai ke siku. Dan ketika pemuda itu pukulkan tangannya ke depan, terdengar suara menggelegar disertai bertebarnya sinar putih menyilaukan dan panas luar biasa. Oh, ladalah, inikah yang dinamakan pukulan sinar matahari, ujar Rana Wulung dalam hati. Tubuhnya terguling jauh, begitu juga Ratih, terbanting ke dinding kamar. Asap kelabu kemudian menyungkup seantero tempat itu. Bangsat, memaki Pangeran Matahari di dalam kepulan asap. Dia melompat ke kiri. Dendam kesumatnya atas kejadian di masa lalu terhadap Wiro masih belum terbalas. Malam itu kembali dia tak mampu merobohkan lawan. Menimbang bahwa dia sudah mendapatkan peti yang dicarinya, maka dia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu. Selagi asap menutupi pemandangan, Pangeran Matahari berkelebat dan lenyap dari situ. Jilid 8. Kirana Wulung duduk bersandar ke dinding kayu kamarnya. Dadanya masih sesak dan sakit. Tapi berkat obat yang diberikan Wiro, luka di dalam yang dideritanya menunjukkan tanda-tanda membaik. Darah tak lagi keluar setiap dia batuk dan meludah. Ratih duduk di sampingnya, membalut potongan kayu yang ditempelkan ke lengan kanan sang guru yang patah. Hari itu adalah hari kedua sejak terjadi bencana akibat kejahatan Pangeran Matahari. Sudah, ikatanmu sudah cukup kencang. Kau pergilah mengurus kuburan Danu. Kulihat dari sini timbunan tanah di sebelah kepala agak tenggelam. Baik guru, jawab Ratih perlahan. Tapi sampai hari ini guru belum memberi petunjuk apa yang hendak kita lakukan atas manusia terkutuk bernama Pangeran Matahari itu. Jika guru setuju, saya bisa meminta bantuan Paman Datu Menggung Puro Bekasan untuk mengirimkan pasukan kerajaan mencari dan menangkap orang itu. Kirana Wulung menarik napas dalam. Sesaat dia melirik pada pendekar 212 Wiro Sableng yang duduk bersila di dekat pintu kamar lalu menggelengkan kepalanya. Manusia iblis seperti Pangeran Matahari itu sulit untuk dikejar, apalagi ditangkap sekalipun mengerahkan seluruh pasukan kerajaan. Sehebat itukah dia? Bukankah di kota raja juga banyak para tokoh silat istana yang bisa dimintakan bantuannya, ujar Ratih dengan agak kecewa. Menurut pendengaranku, manusia itu beberapa kali membuat keonaran di kota raja. Berani mengacau sampai ke dalam keraton. Lalu kita biarkan saja dia berbuat kejahatan? Bahkan dia telah mengambil peta rahasia yang sangat berharga itu, guru. Dunia ini memang aneh. Dalam keanehan itu, aku merasa malu dan ingin minta maaf. Juga ingin berterima kasih. Kau malu karena apa, guru? Dan mau minta maaf pada siapa? Pada pemuda itu, jawab Rana Wulung seraya menggoyangkan kepalanya ke arah Wiro. Anak muda, kau masuklah kemari. Karena dipanggil, Wiro masuk ke dalam. Sebetulnya aku ingin minta diri, berkata Wiro begitu duduk di hadapan Rana Wulung. Jangan begitu, anak muda. Kalau tidak kusampaikan, rasanya akan menjadi ganjalan. Kukatakan tadi aku malu. Malu karena telah terlanjur bersikap kasar 2 hari lalu padamu. Padahal, kau yang telah menyelamatkan kedua muridku sewaktu dihanyutkan banjir. Lalu kau juga yang menyelamatkan kami dari manusia iblis bernama Pangeran Matahari itu. Memang begitulah maunya keanehan dunia, kek, jawab Wiro. Rana Wulung tertawa karena untuk pertama kalinya pemuda itu memanggilnya dengan sebutan kakek. Guru, tiba-tiba Ratih menyela pembicaraan. Kau masih belum menjawab apakah akan kita biarkan iblis berjanggut biru itu lolos membawa peta rahasia milikmu? Rana Wulung memegang bahu muridnya dengan tangan kiri.
Pangeran Matahari mengagulkan dirinya sebagai seorang yang terhebat dalam segala licik, segala akal, segala congkak, dan segala akal. Kau tak perlu mengkhawatirkan peta itu, muridku. Peta yang dirampasnya itu adalah peta palsu. Ratih dan Wiro terkejut. Kau cerdik, guru? Jadi kau masih menyimpan peta yang asli? Ya, dan aku akan memberikannya pada murid Sinto Gendeng ini. Sesuai dengan surat gurunya itu. Tentang Pangeran Matahari, aku percaya hukuman bakal jatuh padanya. Rana Wulung berpaling pada Wiro. Syukur kau muncul kembali ke tempat ini. Kek, aku kemari bukan untuk meminta peta itu. Bukankah kau sudah memutuskan untuk tidak memberikannya? Aku kembali kemari karena di tengah jalan secara tidak sengaja melihat seorang berpakaian biru, berjanggut biru dengan gerak-gerik mencurigakan. Ketika aku rasa-rasa kenal akan wajahnya walaupun kini memakai janggut biru, maka diam-diam aku menguntitnya. Ternyata dia datang kemari, musuh besar yang sangat licik, yang sampai hari ini selalu lolos dari tanganku. Terlepas apapun tujuanmu kembali kemari, tapi aku sudah memutuskan untuk menyerahkan peta rahasia telaga emas itu padamu. Harap kau suka menyampaikannya pada gurumu di puncak Gunung Gede. Kalau begitu keputusanmu, aku hanya menurut saja, jawab Wiro. Kirana Wulung membuka kain putih penutup kepalanya. Tampak rambutnya yang berwarna kelabu tergulung membentuk sebuah sanggul kecil di atas kepalanya. Dengan tangan kirinya, orang tua ini membuka sanggul itu. Dari dalam sanggul yang terbuka itu, tampak sehelai kain berwarna hitam tergulung rapi tak lebih besar dari jari kelingking. Selagi Ratih dan Wiro bertanya-tanya dalam hati benda apa sebenarnya yang ada dalam gulungan rambut Kirana Wulung, orang tua itu membuka gulungan kain hitam tadi. Ternyata lebarnya kain ini hanya selebar telapak tangan. Dan di atas kain itu, terdapat sebuah lukisan telaga berwarna putih. Di bawah lukisan kecil ini ada serangkaian tulisan putih berbunyi. Berbiduk di atas bengawan. Dari selatan ke arah barat. Dari utara ke arah timur. Telaga sejuk hanya satu. Beringin sakti hanya satu. Duduk bersila di atas batu merah. Menghadap lurus ke utara. Pasti terlihat pohon bersilang. Rahasia tersembunyi di bawahnya. Hanya yang mendapat berkah ilahi yang mendapatkannya. Inikah peta telaga emas itu, guru? Bertanya Ratih. Sang guru mengangguk. Lalu kain hitam kecil itu digulungnya kembali dan diulurkannya pada pendekar 212 Wiro Sableng. Simpan baik-baik. Serahkan pada gurumu. Dia tak perlu mengembalikannya padaku. Apa yang akan dilakukannya terhadap harta itu terserah dia. Aku sudah terlalu tua untuk mengurus segala urusan dunia. Terima kasih atas kepercayaanmu, Kek, kata Wiro seraya mengambil gulungan kain hitam. Benda ini kemudian dimasukkannya ke dalam ikatan-ikat kepalanya di sebelah belakang. Rana Wulung tersenyum. Sepintas tampangmu tampak tolol. Nyatanya otakmu cerdik. Wiro garuk-garuk kepala. Aku minta diri sekarang, Kek. Kudoakan kau lekas sembuh. Obatmu pasti mujarab. Sekali lagi aku berterima kasih. Ratih tampak seperti hendak mengatakan sesuatu. Ada yang hendak kau sampaikan, Ratih? Sang Dara agak gugup, namun akhirnya dia menggelengkan kepala. Kalau tak ada apa-apa lagi, tolong ambilkan Quranku. Di umur setua ini, apalagi yang akan kukerjakan kalau bukan berbuat ibadah. Jilid 9. Pangeran Matahari menjadi sangat heran ketika dalam rimba belantara itu tiba-tiba saja dia mendengar suara orang bernyanyi di kejauhan. Nyanyian itu diiringi tabuhan gendang dan kerincingan. Setan atau manusia yang berpesta di hutan ini, ujar sang pangeran dalam hati. Meskipun dia menempuh rimba belantara itu untuk urusan penting dan memintas jalan, namun keanehan yang didengarnya itu membuat dia memutar langkah menuju arah datangnya suara nyanyian dan tabuhan gendang serta kerincingan. Di suatu tempat yang leguk, hampir menyerupai lembah kecil, Pangeran Matahari melihat sepasang kakek nenek asyik menyanyi sambil menari-nari dalam gerakan berputar-putar membentuk lingkaran. Masing-masing memegang tetabuhan berbentuk rebana yang pada pinggirannya dilingkari lembaran-lembaran kaleng tipis kecil. Setiap rebana itu ditabuh, kerincingan ikut berbunyi. Dua tua bangka edan? Kalau tidak edan, masakan berada di tempat ini dan menari. Ada-ada saja. Pangeran Matahari hendak balikan diri guna melanjutkan perjalanan. Namun niatnya ini dibatalkan. Kakek nenek di bawah sana dilihatnya mengeluarkan sebuah bumbung kecil. Sambil menari, keduanya kemudian mendongak ke atas dan tempelkan mulut bumbung bambu itu ke bibirnya. Dari tempatnya berdiri, Pangeran Matahari dapat mencium harumnya bau minuman yang direguk kedua orang tua itu sambil menari dan menyanyi. Mabuk, pantas mereka seperti orang gila.
Tapi minuman itu sungguh luar biasa. Sejauh itu, bau harumnya menebar sampai ke sini. Tenggorokanku kering. Kalau saja aku kebagian barang beberapa teguk. Ah, aku coba menemui mereka. Pangeran Matahari melangkah menuruni bagian rimba yang berbentuk lembah itu. Seperti tidak melihat kedatangan orang, dua kakek nenek tadi terus saja menari-nari dan menyanyi, menabuh rebana dan meneguk minuman harum di dalam bumbung bambu. Tiba-tiba, suara nyanyian berhenti. Tabuhan rebana dan suara gemerincing kaleng-kaleng lenyap. Dua kakek nenek palingkan wajah masing-masing ke arah pemuda berjanggut biru. Ketika Pangeran Matahari menatap wajah kedua orang tua itu, astaga, hatinya tergetar. Kakek dan nenek ini memiliki sepasang mata sangat merah dan tidak memiliki bagian mata berwarna putih. Jangan, jangan. Ucapan dalam hati Pangeran Matahari terputus ketika tiba-tiba si nenek berpakaian aneh penuh tambalan itu berkata pada temannya. Hai, kedatangan tamu dari jauh. Akan diajak minum atau diajak menari? Kawannya, si kakek yang juga berpakaian penuh tambalan, menjawab setelah lebih dulu tertawa cekikikan. Minum dan menari soal kedua. Tapi apakah dia pandai menyanyi? Si nenek kini yang ganti tertawa cekikikan. Hai, apakah kau pandai menyanyi? Si kakek ajukan pertanyaan. Pangeran Matahari menggeleng. Ah, janggutmu saja yang keren tapi tak pandai menyanyi. Si nenek tampak kecewa. Apa maumu datang kemari? Si kakek bertanya. Rebana di tangan kiri diletakkannya di atas kepala lalu dia menurunkan tubuh, duduk bersila di tanah. Anehnya, rebana yang tadi dijunjungnya tetap berada di batas kepalanya semula, seolah-olah rebana itu tergantung di udara, diikat oleh tali yang tak kelihatan. Bergetarlah hati Pangeran Matahari. Dadanya berdebar. Yang dihadapinya saat itu mungkin bukan orang-orang gila, tetapi manusia-manusia sakti dengan kepandaian langka. Hai, di mana rebanaku? Tiba-tiba si kakek berseru dan menoleh kian kemari, lalu memegang-megang kepalanya mencari-cari. Kawannya tertawa terpingkal-pingkal. Tua Bangka Pikun, itu rebanamu, bukankah kau tinggalkan di puncak gunung? Mendengar kata-kata kawannya itu, si kakek mendongak ke atas. Dia melihat rebananya mengapung di udara lalu tepuk kening sendiri seraya berkata, pelupa benar aku ini. Tolong kau ambilkan rebanaku itu, Nek. Si nenek angguk-anggukkan kepalanya. Aneh sekali, rebana yang mengapung di udara itu bergerak turun naik lalu jering. Rebana itu hinggap kembali di atas kepala si kakek. Kedua kakek nenek itu kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Siapa gerangan dua manusia aneh luar biasa ini, membatin Pangeran Matahari. Karena hatinya merasa tidak enak, maka dia memutuskan untuk segera tinggalkan tempat itu. Tapi baru saja dia membalikkan tubuh, tahu-tahu si nenek sudah menghadang langkahnya. Ai, datang baik-baik kini hendak pergi begitu saja. Sungguh tidak tahu peradatan. Dia mungkin tak suka kita, Nek. Biar saja dia pergi. Tidak bisa, sahut si nenek sambil geleng-gelengkan kepala. Aku harus tahu dulu mengapa dia datang kemari. Jangan-jangan membawa maksud tersembunyi. Betul, betul. Ayo, orang muda berjanggut biru. Katakan mengapa kau datang dan mengganggu kami di sini? Kalau kau tidak muncul, nyanyi dan tarian kami tak akan terganggu. Aku sama sekali tidak membawa niat tersembunyi. Apalagi hendak mengganggu kalian. Hanya saja, minuman yang kalian teguk itu baunya harum sekali, menebar jauh menimbulkan selera. Apalagi aku sedang kehausan. Itu rupanya. Mengapa kau tidak bilang dari tadi? Ujar si nenek. Kalau cuma sebumbung arak harum, masakan aku tidak mau memberi. Asal saja kau minum dan habiskan di tempat ini. Dari balik pakaian anehnya, nenek itu keluarkan sebuah bumbung bambu berisi penuh arak lalu menyodorkannya pada Pangeran Matahari. Nah, kau minumlah sampai habis sepuasmu. Tapi minum di sini saja, jangan dibawa. Tabungnya aku masih perlu. Terima kasih, Nek. Aku hanya butuh beberapa teguk. Tak perlu semuanya, terserah padamu. Asal kau minum, itu sudah tanda menghormati kami. Pangeran Matahari menerima tabung bambu itu. Tiba-tiba saja saat itu, hatinya mendadak tidak enak. Ketika mulut bambu didekatkannya ke bibirnya, hidungnya membau sesuatu di antara keharuman arak dalam bambu. Racun, hai, kenapa kau tidak segera minum? Apa arakku tidak enak? Jangan berani menghina. Terima kasih, kau ambil kembali arakmu. Aku baru ingat berpantang minum minuman keras, jawab Pangeran Matahari pula. Kemudian dilihatnya para si nenek membersihkan kemarahan. Sepasang matanya yang merah seperti sambaran api. Kalau tidak kau minum, kubunuh kau. Perempuan tua itu mengancam.
Jangan terlalu memaksa, aku tidak suka dipaksa. Pangeran Matahari menghardik. Kedua tangannya diletakkan di pinggang setelah lebih dulu mencampakkan tabung arak ke tanah. Terjadi hal yang hebat. Ketika arak dalam tabung terguyur keluar, tanah dan pohon-pohon kecil yang tersiram tampak menjadi hitam dan mengepulkan asap. Marahlah Pangeran Matahari. Dugaannya betul, tua bangka keparat. Kau hendak membunuhku dengan minuman itu? Hik, hik, hik. Si nenek tertawa cekikikan. Pangeran Matahari cekal dada pakaian perempuan tua ini dan angkat tinggi-tinggi tubuh si nenek lalu menghempaskannya ke tanah. Tapi ternyata si nenek jatuh dengan dua kaki lebih dulu dan tetap dalam keadaan berdiri. Dari samping, kawannya melompat marah. Berani kau berlaku kurang ajar pada kawanku? Nyawamu tidak akan kami ampuni. Kau memilih dibunuh atau bunuh diri? Pangeran Matahari tertawa dingin. Kalian belum tahu berhadapan dengan siapa. Lalu dia buka pakaian luarnya yang berwarna biru. Di balik pakaian biru itu tampak pakaian hitam dengan gambar puncak gunung, matahari serta garis-garis sinar berwarna merah. Ah, pakaian jelek begitu hendak disombongkan. Kami sudah memutuskan kau harus mampus. Kecuali, si nenek menggantung ucapannya. Kecuali apa? Sentak Pangeran Matahari. Kau menyerahkan pada kami peta rahasia Telaga Emas. Terkejutlah Pangeran Matahari mendengar kata-kata perempuan tua itu. Jelas dia sudah kena tipu hingga datang menghampiri dua tua bangka edan itu. Tapi bagaimana mereka tahu kalau dia membawa peta Telaga Emas? Siapa kalian sebenarnya? Kakek dan nenek tertawa panjang. Lalu sama-sama menjawab seperti sudah diatur dan dihafal baik-baik. Dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, siapa tidak kenal sepasang setan bermata api? Celaka, keluh Pangeran Matahari dalam hati begitu mendengar dan mengetahui siapa adanya kedua kakek nenek itu. Kalau tidak dengan segala licik dan segala akal, aku bisa celaka. Lalu dia mundur selangkah seraya berkata, ah, tidak tahunya aku berhadapan dengan datuk-datuk dunia hitam yang ditakuti dalam rimba persilatan. Jika kalian yang meminta sesuatu padaku, mana aku berani menolak. Tapi bagaimana kalau kita sama-sama memecahkan teka-teki dalam peta itu? Hasilnya kita bagi 3. Aku setuju, ujar si kakek. Aku tidak, menampik si nenek. Peta itu harus kau serahkan padaku. Sama ini juga, kalau begitu pintamu, baiklah. Pangeran Matahari masukkan tangannya ke balik pakaian hitam. Tapi di lain kejap, tangan itu tiba-tiba melesat ke depan dalam serangan kilat berupa satu dorongan telapak tangan. Si nenek yang rupanya juga tidak bodoh dan telah waspada, begitu melihat tangan orang berkelebat, cepat pula gerakan kedua tangannya sekaligus dan memukul ke depan. Bukek, dua telapak tangan saling beradu. Di saat yang sama, tangan kiri si nenek berhasil mencekal lengan Pangeran Matahari. Sekali dia membuat gerakan membetot, maka tubuh Pangeran Matahari terlempar ke atas. Meskipun berhasil membuat Pangeran Matahari jungkir balik di udara, namun si nenek menerima nasib mengenaskan. Bentrokan telapak tangan tadi membuat tubuhnya jatuh berlutut. Isi perutnya seperti dibetot-betot. Kepalanya seperti dihantam palu godam. Darah mengucur dari kedua telinga, hidung, dan mulut. Dia telah menerima hantaman pukulan Merapi meletus. Meskipun memiliki tenaga dalam tinggi, ternyata masih berada di bawah tingkat tenaga dalam Pangeran Matahari. Dalam pada itu, si nenek juga kalah kesaktian. Perlahan-lahan, tubuh si nenek terkulai ke depan. Akhirnya roboh ke tanah tanpa nyawa lagi. Pukulan itulah yang beberapa hari lalu hampir menewaskan Kirana Wulung di puncak Bukit Sawojajar kalau saja tidak diobati oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Melihat kawannya mati, si kakek berteriak marah. Kedua tangannya membuat gerakan menggapai ke langit. Tetapi anehnya, kedua tangan itu seperti mulur menjadi panjang dan di lain saat yang kiri melesat ke tenggorokan Pangeran Matahari sedang tangan yang kanan mencengkeram ke arah selangkangannya. Pangeran Matahari berseru kaget dan cepat menghindar, selamatkan diri sambil lepaskan pukulan Merapi meletus. Tapi gerakannya setengah jalan dipapas secara cerdik oleh lawan dengan satu ketukan pada sikunya. Pangeran Matahari menjerit, sekujur tubuhnya bergeletar, tangan kanannya terkulai seperti lumpuh. Kagetlah si janggut biru ini. Sebelum lawan menyerbu untuk kedua kalinya, dia segera menghantam dengan pukulan telapak matahari. Ini merupakan 1, 2, 3 pukulan sakti yang dimilikinya. Angin deras menderu panas. Si kakek menjerit ketika dirasakannya tubuhnya seperti terpanggang. Dia memukul ke depan, tapi semakin dia mengerahkan tenaga, semakin keras hawa panas yang membakarnya.
Sekujur tubuhnya tampak menjadi merah lalu mengepul. Kakek bermata merah ini menjerit keras. Itulah suara terakhir yang bisa dilakukannya. Tubuhnya roboh ke tanah, meregang nyawa menyusul kawannya. Tua bangka keparat. Membuang-buang waktuku saja, maki Pangeran Matahari. Sesaat dia meraba selangkangannya, tengkuknya terasa dingin. Kalau saja cengkeraman lawan tadi sempat menghancurkan anggota rahasianya, sekalipun dia bisa bertahan hidup, maka hidupnya sengsara selama-lamanya. Pangeran Matahari siap melangkah pergi. Mendadak, matanya tertancap pada sebuah benda dalam genggaman tangan kanan lelaki tua yang terbujur di tanah itu. Astaga, pangeran ini memeriksa pakaiannya. Ternyata peta rahasia telaga emas itu tak ada lagi di tempat dia menyembunyikan di balik pakaian. Bagaimana benda itu kini berada dalam genggaman si kakek? Dia cepat menarik peta itu dari tangan mayat. Tapi ketika dia membungkuk, tahu-tahu kaki kanan mayat bergerak menghantam perutnya. Pangeran Matahari terlempar dan jatuh terguling di tanah. Perutnya seperti pecah, napasnya megap-megap. Bagaimana mungkin mayat bisa menendang? Kecuali kakek edan itu memang sebenarnya belum mati. Pemuda berjanggut biru ini berdiri. Baru saja berdiri, di depannya si kakek ternyata telah terlebih dulu berdiri. Orang tua bermata merah ini dalam keadaan tubuh seperti hangus acungkan peta rahasia di tangan kanannya. Peta ini palsu, berkata si kakek sambil campakkan benda itu ke tanah. Lalu dia melangkah pergi. Pangeran Matahari cepat mengambil peta yang dicampakkan dan mengejar si kakek. Secara licik dari belakang, dia lepaskan pukulan telapak matahari. Kali ini dengan kekuatan hampir 2/3 tenaga dalamnya. Di depan sana, tubuh si kakek terpental jatuh. Berguling-guling beberapa kali lalu tak bergerak lagi. Sang pangeran mendekat dan memeriksa. Tubuh si kakek sama sekali tak bergerak. Dada dan perutnya tidak menunjukkan tanda-tanda pernapasan. Tapi dia tak mau tertipu untuk kedua kalinya. Tumit kaki kirinya dihantamkan ke batok kepala si kakek. Prakek, kepala itu rengkah. Manusia aneh. Bagaimana tadi jelas-jelas sudah mampus bisa hidup lagi, berkata Pangeran Matahari dalam hati penuh tak mengerti. Sambil melangkah pergi dan sesekali berpaling ke belakang. Seolah-olah khawatir kalau manusia aneh itu tiba-tiba hidup kembali dan menyerangnya. Sambil melangkah di dalam rimba belantara itu, telinga Pangeran Matahari seperti dihinggapi terus-menerus ucapan si kakek tadi. Peta itu palsu, benarkah? Kalau palsu, di mana yang asli? Apakah Kirana Wulung telah menipunya? Di satu tempat dia duduk menjelepok di tanah dan kembangkan peta rahasia telaga emas. Lama dia memperhatikan gambar gunung, sungai, dan lingkaran bengkok serta tanda silang. Sebelumnya, dia sudah meneliti peta itu berulang kali. Terus terang saja, memang sulit untuk mengerti atau mendapatkan petunjuk. Tanda silang mungkin sekali tempat di mana harta berupa emas itu disembunyikan. Tapi sungai dan gunung, sungai mana dan gunung apa? Gila, jangan-jangan peta ini memang benar-benar palsu, kata Pangeran Matahari seraya memukulkan tinju kanannya ke dalam telapak tangan kiri. Bangsat tua itu telah memperdayaiku. Akan dirasakannya pembalasanku.